Halo sahabat Komsos, kembali bersama saya Viani dalam program Komsos Sandawa Menyapa. Pada kesempatan ini kita akan mengusung tema mengenang Sang Raja menapaki jalan sengsara, memperbarui diri, mengasihi sesama, dan merawat alam ciptaan. Sahabat dan umat sekalian, seringkali kita memandang penderitaan dan pengorbanan Sang Raja hanya sebagai peristiwa sejarah yang jauh. Namun hari ini kita diajak untuk menghidupkan kembali makna itu di dalam 3 dimensi penting kehidupan kita. Jalan sengsara bukan sekedar jalan penuh luka, melainkan jalan pembaharuan diri, sebuah proses pendewasaan mental dan spiritual yang akan dikupas tuntas oleh Ibu Maria Yuliana Ngole. Namun pembaharuan diri tidaklah lengkap jika tidak berbuah pada kasih kepada sesama, terutama mereka yang marginal dan terpinggirkan, yang akan kita dalami bersama Bapak Adolf Sapugiu. Dan akhirnya, iman yang utuh adalah iman yang juga mampu merawat alam ciptaan, karena mencintai Sang Pencipta berarti menjaga rumah bersama. Ini dari dosa ekologis, sebuah perspektif penting yang akan dibagikan oleh Ibu Francisca Kopong. Tanpa berlama-lama lagi, telah hadir bersama saya pada kesempatan ini ketiga narasumber yang luar biasa. Kita langsung sapa yang pertama, narasumber Ibu Maria Yuliana Ngole yang akrab dipanggil atau disapa umat Kuasi Sandawa dengan panggilan akrabnya Ibu Yuli. Selamat malam. Selamat malam Ibu, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di tempat ini. Selanjutnya yang juga sangat luar biasa, Bapak Adolf Sapugiu. Selamat datang Bapak, senang sekali bisa menghadirkan perspektif dan juga kasih dalam kepedulian terhadap kaum marginal yang begitu relevan saat ini. Apa kabar Bapak? Kabar baik, puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan luar biasa, terima kasih sudah datang dan bergabung bersama kami. Dan yang terakhir, namun tentu tidak kalah penting, kita sapa tamu istimewa kita, narasumber yang ketiga, yang akrab disapa Ibu Siska. Dalam hal ini kita telah bergabung bersama kita Ibu Francisca Kopong. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, sangat baik pada malam ini. Terima kasih. Baik Ibu, kami sangat menantikan pandangan Ibu mengenai bagaimana kita harus bertobat dari dosa ekologis dan mulai mencintai alam ciptaan dengan langkah yang nyata. Sudah siap berikan inspirasi malam ini Ibu? Sangat siap, terima kasih. Oke, baik sahabat Komsos, luar biasa sekali. Hari ini kita kedatangan paket lengkap. Ada perspektif teologis spiritual, kemanusiaan, hingga lingkungan hidup. Sahabat Komsos, mari kita mulai perbincangan kita pada kesempatan ini. Jalan sengsara sebagai proses pendewasaan mental dan spiritual individu. Ibu Yuli, saat mendengar istilah jalan sengsara, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada aspek penderitaan fisik. Tapi dalam konteks kita hari ini, bagaimana Ibu memaknai jalan sengsara sebagai sebuah metafora pertumbuhan? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Sederhana memang. Kalau kita mengenang Paskah, berarti kita melewati dulu sengsara. Paskah terjadi tidak mungkin tanpa jalan sengsara. Sama juga seperti kebangkitan terjadi tidak mungkin tidak melewati proses kematian. Maka dua-duanya itu kita harus melewati bersama
sebagai proses pertumbuhan. Pertumbuhan iman, pertumbuhan ketangguhan, karena dengan jalan sengsara kita makin dimatangkan. Baik Ibu, tentang pergeseran makna, mengapa penderitaan atau tantangan seringkali menjadi bahan bakar yang lebih efektif untuk mendewasakan mental dibanding saat kita berada di zona nyaman? Memang semua orang pasti menginginkan berada di zona nyaman. Tetapi zona nyaman itu sama seperti bertumbuh tetapi tidak berakar, karena tidak pernah diuji. Maka oleh karena itu penting sekali kita melewati sebuah proses. Proses itu mesti kita jalani lewat ujian, karena dengan ujian itu kita makin dimatangkan, supaya jangan sampai kita tumbuh tetapi tidak berakar, lalu jangan sampai juga kita tumbuh tetapi tidak berkembang, jangan sampai juga kita hidup tetapi tidak bermakna. Baik Ibu, proses harus dilewati ujian. Bagaimana banyak orang merasa hancur karena menghadapi ujian, menghadapi masalah ataupun kesulitan yang berat. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang beban yang memang mendewasakan dan mana yang justru beban yang merusak mental jika tidak dikelola dengan baik? Memang tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Kalau kita tidak mengelola persoalan dengan baik, kita akan makin hancur dan tenggelam. Tapi kalau kita kelola dengan baik, kita harus bisa melihat penderitaan itu, menerimanya, merefleksikannya, berubah, supaya dia berbuah. Siap. Terima kasih atas jawaban luar biasa dari Mama tentang menerima, refleksi. Apa peran keheningan ataupun refleksi diri sehingga dia berbuah, berkembang dan juga berbuah dalam mengubah rasa sakit menjadi suatu kebijaksanaan. Menurut Mama bagaimana? Keheningan itu harus kita jadikan sebagai laboratorium, tempat di mana kita masuk lebih ke dalam, kita merefleksikan kita punya diri. Karena dari penderitaan jangan sampai kita menjadi tenggelam, dan supaya kita tidak menyalahkan orang lain. Kita refleksi itu dengan tujuan kita, seperti kita berusaha untuk melewati sebuah terowongan supaya kita bisa melihat cahaya baru, dan di situ kita melihat ada jalan lain. Baik Mama, supaya tidak menyalahkan orang lain ataupun kita bisa merefleksi sehingga kita siap menerima. Iya, seringkali kita melawan, selain menerima tapi juga ada suatu gejolak dari dalam diri untuk melawan ataupun lari dari masalah tersebut. Seberapa penting sikap pasrah ataupun menerima dalam proses pendewasaan secara spiritual? Pasrah tidak bisa menyelesaikan masalah, tetapi ketika masalah datang bukan berarti kita tidak perlu berpasrah. Pasrah dalam arti bahwa kita sambil berjuang, Tuhan akan memulihkan semua kita punya rasa sakit dengan cara yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Kalau kita berpasrah sambil berpikir bahwa Tuhan memberikan kita ujian ini untuk makin membuat kita matang, maka kita pasti akan bisa melewati seluruh ujian itu, dan kita makin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih baik, lebih juga
bisa berempati dengan orang lain, dengan komunitas, karena kita pernah mengalami kehancuran, tapi kita harus bangkit untuk kembali hidup. Baik, Mama. Di zaman yang serba instan, di era zaman yang semakin modern dan teknologi yang semakin canggih, banyak yang ingin sukses tanpa proses. Sedangkan yang Ibu bilang tadi bahwa segala sesuatu harus dijalani melalui ujian sehingga kita berkembang, lalu berakar, berkembang, dan juga berbuah. Apa dampaknya bagi ketahanan mental generasi sekarang jika mereka ingin sukses tapi tanpa melalui sebuah proses? Menurut Mama seperti apa? Tidak mungkin sukses tanpa melewati proses. Kalau tiba-tiba sudah ada di puncak, dia akan kaget ternyata ada jurang. Maka dia harus menapaki setiap anak tangga. Generasi sekarang itu mereka agak lembek, tapi bukan lembut. Mungkin indah di luar, tetapi di dalamnya itu agak keropos. Maka kita mesti terus menyampaikan kepada mereka bahwa tantangan itu juga penting. Karena ketika engkau langsung menikmati hasil, itu tidak akan bertahan. Maka mulailah dari setapak demi setapak, engkau akan mengantar dirimu pada puncak, dan itu engkau akan tahu bahwa kalaupun ada jurang, kau tidak akan jatuh karena engkau sudah melewati ujian. Sama seperti stroberi itu, karena di luarnya indah sekali, tapi di dalamnya busuk. Maka kita harus memberikan penguatan kepada generasi kita zaman sekarang bahwa mereka harus bisa melewati setiap ujian, kuat, supaya mereka menjadi pribadi yang tangguh dan sukses. Baik. Ibu, dalam menjalani jalan sengsara secara pribadi, perlukah kita menanggungnya secara sendirian atau bagaimana seharusnya komunitas atau iman membantu individu tersebut? Menjalani secara pribadi pasti. Karena setiap kita itu pasti punya masalah sendiri, jalan sendiri, persoalan sendiri. Tetapi kalau kita menanggung dalam komunitas, akan lebih baik lagi. Karena kita pasti akan saling menguatkan. Oleh karena itu, penderitaan kita menjadi penderitaan bersama. Rasa empati juga akan muncul kepada kita. Kita juga akan berempati kepada orang yang menderita, sehingga kita sama-sama saling membalut luka yang pernah kita alami, sama-sama saling menyembuhkan, sama-sama saling menguatkan. Maka perlu baik secara pribadi, tapi kita juga harus hidup dalam komunitas. Baik, terima kasih Mama. Suatu jawaban yang luar biasa dan juga sangat istimewa. Terima kasih karena telah membagi inspirasi maupun renungan-renungan yang sehingga sahabat Komsus di rumah juga mengetahui jalan sengsara sebagai proses pendewasaan mental secara individu dan spiritual. Ya, mulai dari jalan sengsara, kita terinspirasi untuk peduli pada isu kemanusiaan marginal saat ini. Bapak Adol Sapugio yang akrab disapa oleh umat kuasi paroki Sandawa dengan Bapak Don. Ya. Selamat datang Bapak. Bapak Don, saat kita berbicara tentang pengorbanan Sang Raja, seringkali kita melihatnya sebagai peristiwa agung yang jauh. Bagaimana Bapak Don melihat kaitan antara pengorbanan dengan realitas kasih persaudaraan yang harus kita tunjukkan pada sesama saat ini? Baik, terima kasih Ibu Fiani, pertanyaan yang sangat bagus ya. Secara
personal bahwa kita sebagai umat Kristiani, Sang Raja Tuhan Yesus Kristus mengajarkan dua perintah ya, utama tentang kasih. Yang pertama adalah kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Yang pertama. Yang kedua adalah kita mengasihi sesama manusia, sama juga seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi dalam refleksi pribadi bahwa sebelum kita mengasihi sesama kita, terlebih dulu kita harus berbenah diri, mengasihi diri kita dulu. Bagaimana cara mencintai diri kita yang baik, dan pada akhirnya kita boleh dipakai Tuhan untuk memberikan pelayanan bagi sesama, dan kita pantas untuk berbuat sesuatu, dan kita juga mau berkorban untuk sesama kita. Baik Bapak Don, mengasihi tentang kasih, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama, dan juga mengasihi Tuhan. Dalam pandangan Bapak Don, nilai apa yang nilai apa dari Sang Raja yang paling relevan untuk kita ambil dalam menghadapi ego dunia modern yang cenderung mengabaikan orang lain? Baik, terima kasih Ibu. Dalam kehidupan kita ya sehari-hari, bahwa apa yang kita patut kita contoh dari pengorbanan ini adalah menanggalkan ego pribadi kita untuk menghadapi dunia ini di tengah lingkungan pelayanan kita ya, sebagai sebagai fungsionaris. Dan penting adalah meletakkan diri, menyingkirkan ego pribadi. Jadi kita memberi sesuatu kepada sesama kita tanpa harus menuntut imbalan gitu. Jadi beri saja apa yang seikhlasnya, karena apapun yang kita dapat rezeki itu juga dari Tuhan yang kasih, sehingga tidak perlu bersungut-sungut bahwa ini saya yang lebih dari segala. Tidak, ini kan kita dipakai Tuhan untuk melayani sesama dalam suatu pekerjaan yang kebetulan kita dipercayakan seperti itu. Baik, ketulusan dalam melayani. Ya. Melayani kaum marginal seringkali melelahkan. Ya Bapak Don, benar sekali. Ya, bagaimana spiritualitas jalan sengsara menjadi sumber kekuatan agar kita tidak mudah menyerah dalam membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan. Seperti apa Bapak? Baik, terima kasih Bu. Jadi pada prinsipnya bahwa ini sebagai pengalaman kita selama ini ya, bahwa terpenting adalah pembentukan karakter iman kita. Fondasi itu tuh penting, bahwa kita melihat sesama kita, kembali pada hukum kasih tadi, bahwa sesama kita seperti diri kita sendiri, melayani mereka dengan penuh ketulusan. Dan untuk itu kelompok-kelompok yang perlu kita perhatikan, misalnya di sekitar kita ya, orang miskin, baik harta maupun mereka yang sedang sakit, menderita tahunan gitu ya. Terus yang bahkan mereka yang tersingkir, itu yang perlu kita perhatikan dengan cara yang sederhana gitu ya. Dan juga akhir-akhir ini di tengah umat ini kan banyak juga para lansia yang kurang diperhatikan, dan juga anak-anak remaja yang mereka ini dibiarkan saja untuk menikmati dunianya sendiri tanpa ada kepedulian dari sesama lingkungan di sekitar di KUD maupun di lingkungan dan di suatu paroki. Siap. Ini suatu gerakan mulia atau tugas mulia yang diemban oleh Bapak dan juga umat kuasi paroki Sandawa. Baik Bapak sebagai seorang laki-laki, bagaimana Bapak melihat peran hati seorang ibu atau sisi feminin dalam merangkul mereka yang tersingkir, sebagaimana Maria mendampingi Sang Raja hingga dari jalan salib hingga ke Kalvari? Seperti apa Bapak? Kita melihat bahwa sosok
ibu sejati bagi setiap manusia itu Bunda Maria. Sesulit apapun dalam keluarganya, terlebih putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dari awal penderitaan sampai di tiang gantung dan di kayu salib itu, sampai di kubur, seorang ibu dengan hati yang penuh tabah mendampingi keluarganya. Jadi pada akhirnya bahwa kita menyadari sebagai laki-laki bahwa kita tidak bisa ego diri bahwa dalam keluarga ibu itu adalah sebagai tiang keluarga, penopangnya, memberikan kasih sayang untuk keluarga, untuk suami dan anak-anak, untuk kehidupan sehari-hari. Jadi ibu-ibu ini memang harus semacam ada komunitas yang untuk saling berbagi. Karena kita tahu bahwa realitas di tingkat umat ini, suara ibu-ibu itu biasanya kurang didengar dalam arti mereka merasa gugup untuk bicara di hadapan laki-laki. Jadi memang pandangan kami ketika para ibu yang di dalam satu komunitas yang dia punya kemampuan untuk memfasilitasi para ibu itu mengumpulkan pesan tersembunyi dari suara para ibu sehingga aspirasi atau harapan mereka itu bisa tersampaikan. Karena bagaimanapun kita sadari bahwa ketika di situ sekumpulan laki-laki dan perempuan berkumpul, suara yang lebih besar itu biasanya dari laki-laki. Nah, seperti itu sehingga suara yang seharusnya disampaikan oleh para ibu untuk kepentingan membangun keluarga yang kuat, karena gereja yang kecil itu gereja dari rumah tangga keluarga. Jadi, paling penting bahwa ibu-ibu ini adalah suatu figur seperti Bunda Maria yang mereka walaupun dalam diam mereka tetap mendampingi keluarga, menyayangi suami dan anak-anak. Baik, terima kasih Bapak, jawaban yang luar biasa, dan saya merasa bahwa Bapak adalah sosok suami dan juga ayah idaman, sahabat Komsos Koasi Sandawa. Bapak Don, dengan pernyataan Bapak Don mewakili semua pernyataan atau aspirasi dari ibu-ibu, karena banyak ibu-ibu yang ingin mengeluarkan pendapat tetapi selalu membawanya dalam doa ataupun diam. Ya, benar sekali Bapak Don. Ya, oke. Bapak, tentang kepedulian yang seperti Bapak sampaikan tadi bahwa peduli terhadap lansia ataupun ibu-ibu yang seringkali gugup ataupun seringkali mengaspirasikan pendapatnya dengan diam. Bapak, biasanya kepedulian itu hanya berhenti di kata-kata ataupun media sosial. Ya, kata-kata boleh saling mengasihi, tapi itu realitanya lain. Kata-katanya A, tapi kenyataannya lain. Bagaimana Bapak? Menurut Bapak bagaimana kita bisa mengubah inspirasi dari Sang Yesus menjadi langkah konkret yang berdampak langsung bagi kemanusiaan, khususnya bagi umat Koasi Paroki Sandawa? Baik, ini agak berat ya pertanyaan Ibu. Tapi kita menyederhanakan saja sesuai dengan realita di basis kehidupan kita setiap hari ya, bahwa wujud nyata dari bentuk kepedulian itu terhadap kaum yang mungkin dianggap secara sosial mereka tidak mampu menyuarakan ini, memang perlu ada semacam ruang yang diberikan tersendiri. Mereka bisa berkumpul, berpendapat, difasilitasi orang-orang yang sepaham begitu dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang orang yang tertindas, orang yang lemah, dan terlebih yang kaum perempuan, ibu-ibu, dan saya melihat bahwa terakhir gereja sangat peduli dengan ibu-ibu, dan bahkan ada memberikan ruang khusus kepada ibu-ibu. Terlebih di Konawa itu ada semacam kepedulian dari gereja untuk ibu dan para anak gitu ya, seperti itu. Dan juga kita juga beberapa kali
ada semacam tindakan nyata begitu ya, pernah bisa membantu orang-orang yang mungkin kesulitan tempat tinggal gitu ya di Bonawa. Satu waktu kan pernah ada kita fasilitasi lah ya orang-orang yang ada beberapa keluarga yang sangat susah, itu kita bantu, dan itu tindakan nyata yang untuk kaum marginal tadi. Seperti apa Bapak? Bantuan itu seperti apa? Apakah pemberian sembako ataukah pembedahan rumah ataukah apa Bapak? Baik, Mungkin bisa di-spillkan sehingga sahabat Komsos mungkin ada yang belum tahu dan merasa asing tentang bantuan-bantuan yang diberikan oleh kepengurusan di Kuasi Bonawa. Ini bukan sebagai ajang untuk memamerkan, tetapi ini sebagai motivasi sehingga banyak orang yang ingin memberikan tidak perlu malu-malu, bukan karena dilihat dari jumlahnya ataupun kualitasnya, tapi bagaimana kita memberi dengan setulus hati. Jadi memang tidak terlalu besar ibu. Artinya kita diberi kepercayaan. Kebetulan ada orang yang mau bantu umat ini, tapi lewat kita gitu ya, lewat pengurus, dan kita melakukan dengan sepenuh hati itu, tanpa ada misalnya kemarin pernah dibantu di Bonawa, ada beberapa rumah, ada 7 rumah orang yang membutuhkan itu dan memang mereka sangat susah gitu dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah satu contoh kecil saja. Akhirnya secara solidar kepedulian dalam warga umat itu, mereka juga membantu, karena dengan bantuan yang kecil tidak mencukupi untuk membangun satu rumah sederhana. Tapi secara kolektif ada semacam kepedulian umat untuk bergotong royong membantu saudaranya dalam kesulitan itu. Dan puji Tuhan, itu akhirnya menjadi satu contoh bahwa ternyata umat kita ini ada rasa kepedulian untuk sesamanya. Hanya barangkali mereka punya keterbatasan, barangkali dengan uang segala macamnya, sulit mereka terjemahkan bantu secara langsung. Tapi tenaga, waktu itu mereka bisa berikan membantu saudaranya yang kesusahan. Ini salah satu contoh saya yang mungkin kita di kepengurusan di Kuasi Paroki, dan waktu itu dengan Bapak Romi kita selesaikan itu dengan baik, dan orang memberikan bantuan itu tidak kecewa, kan menjadi salah satu contoh yang baik bagi bantuan sosial untuk warga miskin seperti itu. Baik, terima kasih Bapak untuk semua kerja keras pengorbanan yang telah diberikan, dan semoga masih ada lagi bantuan-bantuan selanjutnya untuk umat Kuasi Bonawa yang sangat membutuhkan. Baik Bapak, di tengah gempuran dunia yang semakin modern, menurut Bapak, bagaimana Bapak mengambil hati para kaum muda ya Bapak, terkhususnya para kaum muda yang saat ini kelihatan semakin cuek ataupun tidak mau tahu tentang isu kemanusiaan, kepedulian terhadap lingkungan sekitar ataupun orang-orang terkecil di sekitar mereka. Bagaimana motivasi Bapak kepada orang muda agar mereka bisa melihat atau tergerak hati dan juga mata mereka, sehingga mereka mampu membantu kaum-kaum kecil yang berada di sekitar mereka. Seperti apa Bapak? Baik, terima kasih Ibu ya. Ini sebagai refleksi selama ini ya, untuk menggerakkan orang muda, dasarnya adalah keteladanan gitu ya. Ketika para orang tua ini hanya sebatas memberi perintah tanpa ada arahan, tanpa ada bimbingan, itu orang muda biasanya ya mereka juga ikut cuek begitu. Ini bagaimana, arahannya juga tidak jelas, sehingga lalu sebagai orang tua tentunya ada tindakan yang bisa mereka lihat sendiri, karena anak-anak orang muda itu biasanya peniru sebetulnya mereka. Apa yang orang tua buat biasanya mereka ikut seperti itu. Dan ajakan yang paling baik itu orang muda adalah biarkan dulu mereka bersenang-senang sedikit begitu ya. Habis itu baru kita bicara dari hati ke hati, dan biasanya itu mereka dengan sendirinya akan tergerak untuk
bersosialisasi dengan sesamanya, begitu dengan para orang tua, dengan komunitasnya, sehingga aktivitas atau kegiatan orang muda ini tidak terbatas pada kegiatan pribadi mereka sendiri, tapi mereka sudah berani untuk mengembangkan kepribadian mereka dengan sesamanya, terlebih di teman-teman di adik di OMK. Mereka punya kegiatan-kegiatan yang bisa menggerakkan mereka, membentuk karakter mereka sebagai seorang muda Katolik yang baik. Dan ini biasanya kita lakukan dengan hal-hal sederhana sampai hari ini, gitu ya. Baik, Bapak. Tentunya di dalam setiap kegiatan ataupun tugas pelayanan Bapak pasti ada suka dan duka. Apa yang menjadi, kalau sukanya mungkin ada senang, dan senang. Tetapi apa yang menjadi tantangan terbesar Bapak dalam yang Bapak sering temui dalam hal membantu sesama, dan seperti apa iman Bapak untuk melewati tantangan itu? Baik, terima kasih Ibu. Ini pertanyaan yang bagus, dan tentu sebagai seorang Kristiani kita sebelum membantu sesama kita, memang kita membantu diri kita sendiri. Dalam hal ini menguatkan sikap tindakan tingkah laku kita, begitu, supaya apa? Ketika menghadapi kesulitan itu kita anggap seperti sebuah bagian dari jalan sengsara tadi. Kalau Tuhan Yesus saja sampai jatuh 3 kali, dia tetap bangun. Apalagi kita ini mengajarkan, walaupun kadang-kadang kita cepat berputus asa di tengah gempuran isu atau gosip-gosip di sekitar umat. Dan kalau sebagai pribadi, prinsipnya adalah kita sudah tahu visi awalnya terhadap apa yang mau kita buat. Kalau visi awalnya sudah ada, saya biasanya percaya bahwa sekalipun orang mencibir, ada banyak tantangan yang sepanjang jalan itu, tapi kita punya visi, dan tentu visi itu adalah visi kebaikan untuk sesama, dan dalam iman kita percaya bahwa itu Tuhan yang sudah memulai duluan, kita hanya mengikut dari belakang. Jadi selama ini artinya begitupun banyak tantangan dalam setiap tugas pastoral yang dipercayakan kepada kita, tapi itu sebetulnya hanya butuh kesabaran, ketabahan, dan kerendahan hati kita untuk bisa mendengar mereka. Bisa saja orang yang mengeluh, mengkritik itu ada baiknya. Kebenaran tidak selamanya harus datang dari yang manis-manis. Bahkan kritik yang paling tajam itu adalah sebagai teman terbaik kita untuk mengubah mungkin kita terlalu emosi, kurang sabar, agak sedikit sombong, tapi dengan adanya teguran atau kritikan dari sesama kita, itu menjadi bagian dari dukungan sebetulnya secara baik, secara moral maupun material, gitu ya. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa sekali dalam penghayatan pengorbanan sebagai bentuk kasih. Baik sahabat Komsos, kita telah mendengar bersama jalan sengsara sebagai proses pendewasaan mental dan spiritual, dan juga pengorbanan Sang Raja kepada kepedulian sesama manusia. Maka akan lengkap bila kita juga mendengar langkah kecil dalam merawat alam ciptaan Tuhan atau dosa ekologis. Baik, pada kesempatan ini sudah hadir Ibu Siska. Selamat datang Ibu, dan terima kasih telah hadir bersama kami di tempat ini. Ibu Siska, istilah dosa ekologis mungkin terdengar baru bagi sebagian orang, dan mungkin saya ini adalah hal yang baru. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan dosa terhadap alam, dan mengapa ini menjadi masalah yang sangat serius bagi iman kita? Silahkan Ibu. Terima kasih, selamat malam Nona Fiani dan Bapak Ibu sekalian. Berbicara tentang dosa ekologis, buat kita ini hal yang baru. Kalau tentang bagaimana hubungan antar manusia sering dibicarakan, tapi bagaimana hubungan dengan alam. Terima kasih ini mengangkat sebuah topik yang luar biasa, Ibu Yani. Dosa ekologis merupakan tindakan atau kelalaian yang merusak lingkungan, di mana menghancurkan sebuah ekosistem dan mengganggu keseimbangan.
lebih pola pikir atau tindakan kita yang merusak lingkungan, dan itu memberikan dampak nyata secara nyata kita saksikan saat ini dan mengganggu keseimbangan itu sendiri. Kenapa ini sangat penting? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, merusak karya pencipta. Kita selama ini menganggap bahwa alam itu sebagai objek. Kita tidak memanfaatkan dengan sangat baik. Sementara di sisi yang lain kita merusak ciptaan Tuhan, keagungan Tuhan yang kita lihat sendiri bahwa di rumah kita sendiri, alam kita sendiri, dan kita tidak sangat menghormati Sang Pencipta itu sendiri tanpa kita sadari. Yang kedua, ada keadilan sosial, di mana kerusakan alam lebih pada terkena pada kaum yang saudara-saudara kita yang miskin, di mana kita lihat banyak sekali bencana alam yang terjadi justru kena pada saudara-saudara kita yang susah. Mereka sudah mengumpulkan harta sekian lama tetapi hilang sekejap. Padahal mereka tidak merusak. Yang merusak pada orang lain yang datang memanfaatkan itu. Yang ketiga, ada beban generasi mendatang, di mana kita sangat ego saat ini dengan membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik saat ini yang sudah sulit dikendalikan. Sehingga tanpa kita sadari, kita mencuri hak-hak anak-anak kita, bahwa mereka suatu saat mereka akan hadir di alam yang sangat tidak ramah, di alam yang bumi yang tidak layak lagi mereka huni. Jadi memang ini sangat serius karena memutus hubungan yang harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam ciptaan itu sendiri. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Dan seperti Ibu katakan tadi bahwa membuang sampah plastik, berbicara tentang dosa ekologis, biasanya sebuah dosa, berbicara tentang kata dosa, seringkali kita merasa bahwa menyakiti hati sesama itu merupakan sebuah dosa. Tetapi membuang sampah di jalan ataupun di sembarangan tempat ataupun merusak hutan, itu seringkali kita abaikan. Mengapa kesadaran ekologis ini sulit untuk tumbuh? Seperti apa menurut Ibu, mengapa ini terjadi? Yang pertama, kita memang sering diajarkan bagaimana kita menghormati sesama manusia. Tetapi bagaimana kita menghormati alam, itu yang sangat jauh dari ajaran yang selama ini kita terima. Dan kita hanya tahu bahwa alam ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita lupa bahwa alam ini adalah rumah kita yang perlu dirawat, perlu dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi Ibu Fani bahwa kalau kita menyakiti sesama manusia kita anggap dosa. Nah, dan itu lumrah buat kita. Tapi kita lupa bahwa ketika kita menyakiti, kita membuang sampah sembarangan, itu sebuah dosa yang kita tadi mengatakan dari dosa ekologis, yang kita anggap bahwa itu bukan dosa. Tanpa kita sadari itu adalah dampak tidak langsung, di mana saat ini sudah banyak ditemukan ada kalau tentang kesehatan manusia itu sendiri, ada ditemukan mikroplastik di dalam tubuh manusia, di dalam darah manusia. Hal yang lain adalah sampah plastik yang dibuang tadi lari ke laut dan itu berada di perut penyu atau ikan besar yang mereka juga makan dan akhirnya juga kembali ke kita manusia, dampak tidak langsungnya. Dan yang berikut bahwa kita merasa normal, ada apa kerusakan bagi alam itu buat kita bahwa biasa saja, tidak ada masalah. Buat kita tidak melihat bahwa hal yang lumrah kalau ada kerusakan alam, bencana alam, selesai. Terus yang berikut, kurangnya literasi iman tentang ekologis ini, bahwa mungkin lebih banyak fokus pada hubungan saya dengan Tuhan. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan alam, itu yang mungkin jarang terlupakan, jarang dibicarakan, jarang diangkat, begitupun kita di keluarga. Hal yang kecil saja, misalnya kita menanam kebiasaan kepada anak bahwa
ini harus misalnya sampah ini harus dibuang kemana, hal-hal sederhana, atau pohon ini harus dijaga. Ini yang kita mungkin tidak membiasakan. Kita lebih banyak mendidik bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati sesama. Hubungan dengan alam ini yang jarang kita didik atau jarang kita angkat di sekitar kita atau di rumah, bahkan di keluarga. Baik Ibu, dengan perkembangan zaman yang semakin signifikan seperti sampah plastik dan lain sebagainya, perubahan gaya hidup individu seperti mengurangi satu kantong plastik dalam sehari terhadap pemulihan Ibu, seberapa penting itu? Itu kita berbicara tentang bagaimana kita mengurangi, mencegah. Kita semua tahu saat ini banyak sekali pemerhati lingkungan, termasuk gereja tingkat keuskupan juga mengangkat bagaimana meminimalkan sampah plastik ini mulai dari lingkungan keluarga kita. Dampak paling besar adalah kita tahu bahwa sampah plastik ini susah dimusnahkan, susah hancur menjadi tanah. Bahkan ada ahli lingkungan mengatakan membutuhkan waktu di atas 300 tahun baru plastik ini hancur. Yang kita prihatinkan bagaimana perhatian kita terhadap sampah lingkungan ini. Gerakan yang orang kita semakin banyak mengumpulkan sampah plastik semakin baik. Padahal kita sekarang di mana-mana kita berjuang untuk menyuarakan, untuk mencegah bahwa hal sederhana saja. Kita kemana-mana bawa botol sendiri untuk minum air, sehingga tidak beli botol plastik, air mineral. Kedua, kita ke belanja, ke ibu-ibu ke pasar, membawa tas dari rumah, sehingga tidak memikul balik plastik dari pasar. Yang ketiga, kita membiasakan bahwa coba hari ini jangan kalau ada sampah plastik buangnya kemana? Tidak membuangnya ke halaman yang akhirnya dibakar, terus kita lagi yang menghirup. Ini mungkin harus bersuara karena kita hidup di tengah kaum miskin, kaum marginal yang dalam tanda kutip bahwa mereka semua menggunakan kantong plastik ini sebagai tempat penampung apapun, kemanapun. Dan semua merasa bahwa dengan, apalagi anak muda sekarang, kemana-mana tidak membawa botol, kemana-mana tidak ini, dan merasa lebih keren kalau membeli botol minuman yang sekali pakai. Iya Mbak Ibu, seperti yang Ibu katakan tadi bahwa membawa botol sendiri, membawa kantong sendiri ke pasar, itu merupakan aksi nyata yang harus kita buat dalam kehidupan sehari sehingga mengurangi sampah plastik. Aksi Ibu di tengah gempuran zaman ini juga selalu untuk mengurangi sampah plastik selalu dibuat dengan langkah kecil seperti menanam pohon. Ya, biasanya menanam pohon sering sebagai seremonial. Ya, bagaimana Ibu memastikan bahwa aksi tanam pohon menjadi sebuah gerakan yang berkelanjutan dan bukan sekedar foto atau dokumentasi semata? Terima kasih. Memang saat ini kita tidak bisa lagi pungkiri ya bahwa sedikit-sedikit media sosial. Tapi mungkin kita harus bersuara. Kita seremonial tidak juga bilang tidak penting, tapi itu juga penting sebagai sebuah dokumentasi. Tapi berkaitan dengan penanaman pohon ini kita mungkin lebih menuntut atau lebih meminta bahwa setelah tanam bagaimana merawat kelanjutannya. Mungkin yang kita minta adalah kira-kira dari hasil seremonial tadi sudah tanam, kira-kira berapa pohon yang hidup, itu yang paling penting. Jadi kita merubah dari jumlah yang kita tanam, kita minta kualitas. Kira-kira seberapa lama kita tanya, ada pohon yang kemarin tanam itu ada berapa pohon yang hidup, dan itu sebagai bentuk tuntutan kita, ada tanggung jawab kita untuk merawat supaya pohon ini bisa bertumbuh dengan baik,
bisa memberikan impact balik atau manfaat balik kepada kehidupan kita manusia. Jadi memang kita harus merubah paradigma, tidak sekedar seremonial tanam, tetapi juga merawat, merubah untuk berkelanjutan ini. Yang kedua, kita mungkin melibatkan komunitas lokal, orang-orang sekitar. Di Buanawa itu pernah terjadi tanam pohon. Kalau Ibu Fiani lihat pohon yang di lingkungan 3 yang tinggi besar itu adalah sebuah gerakan. Ya, waktu itu Stasi dan dengan almarhum Bapak Don, kita tanam sepanjang itu, tetapi yang hidup beberapa pohon di lingkungan itu karena perhatian merawatnya lebih intens sehingga tumbuhnya lebih bagus dan sampai saat ini menjadi rimbun untuk semua orang, walaupun memang ada beberapa yang akarnya sudah mulai ini. Yang berikut bahwa kita juga dengan teknologi tadi sesudah memuat untuk lihat seremonialnya kemarin tanam pohon sekian, juga teknologi yang tidak kalah pentingnya bisa pantau melalui sekarang dengan GPS yang orang bisa pantau tadi pohon 10 pohon tetapi yang hidupnya berapa. Itu sebagai bentuk evaluasi kita juga melalui teknologi, membantu kita untuk melihat kemarin tanam pohon sekian tetapi ada berapa yang tumbuh subur dan bisa dirawat sampai sekarang. Dan mungkin menanam pohon ini kita, karena dilihat dari sisi spiritualitas, kita juga meminta bahwa keluarga-keluarga yang tanam ini bisa menjadi sesuatu yang ritual iman ada sejarah. Ini mengenang para tokoh agama yang sudah lewat, misalnya kita tanam pohon seperti pohon yang di Buanawa itu kita mengenang Bapak Don misalnya. Atau ada momen-momen tertentu, misalnya ada kelahiran bayi, ada sebuah tanda, ada pohon mangga yang tumbuh ditanam oleh keluarga. Itu sebagai sebuah bentuk tanggung jawab moral. Di sisi yang lain kita secara spiritualitas bahwa saya mengenang anak ini, tetapi ada pohon yang juga tumbuh bersama anak. Iya, baik Ibu, luar biasa sekali tentang berbicara tentang dosa ekologis, merusak alam ciptaan, membuang sampah. Menurut Ibu, bagaimana cara mengubah kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan dari sekedar kewajiban sosial menjadi sebuah ibadah atau bentuk syukur kepada Sang Pencipta? Yang pertama, kita mungkin omong tentang kebersihan ini sebenarnya sebuah tanggung jawab moral mulai dari keluarga. Bertumbuh, orang bilang, kalau tidak salah para pastor bilang, keluarga itu adalah gereja terkecil. Kalau kita di keluarga itu sudah mulai menjaga kebersihan, memberi keteladanan bahwa kita omong mungkin anak bisa lupa, tapi teladan hidup yang kita buat itu anak tidak akan pernah lupa. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Don tadi, bahwa mereka adalah peniru yang ulung. Mereka akan lihat itu. Jadi hal yang sederhana tentang bagaimana membuang sampah, di mana tempatnya. Anak-anak sekarang, kita lihat ini realita, kita lihat begitu minum botol ale-ale, botolnya langsung dilempar. Atau begitu minum aqua, botolnya langsung dibuang. Itu sesuatu yang sakit sebenarnya saya kalau lihat seperti itu, tetapi kembali lagi ke keluarga. Pendidikan terbaik dan paling utama itu berada di keluarga. Mungkin mulai kita di seksi paskel atau di sama-sama lintas seksi di paroki, kita mulai mengajarkan bagaimana membina anak untuk hal-hal sederhana, membuang sampah di mana, dan ketika mau ke sekolah membawa tumbler sendiri, botol air sendiri, supaya tidak membeli lagi aqua dan menampung plastik-plastik baru lagi. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, semua ibu-ibu jangan senang menampung plastik berkantung-kantung. Setiap hari selalu kita belanja, setiap hari juga kita membawa sampah pulang ke rumah. Dan memberi tanggung jawab kecil kepada anak. Hari ini engkau misalnya hari ini engkau punya tugas, atau setiap kali bangun pagi menyapu halaman dan sampah yang plastik itu dibuang kemana,
sampah yang down itu dibuang kemana. Ini yang mungkin juga harus kita ini. Terus ada hal-hal kecil yang untuk membuat anak-anak seperti umur SD, ada cerita dongeng. Kenapa kita harus tanam pohon misalnya, atau ada lingkungan, atau kenapa kita harus buang sampah di tempatnya. Ada cerita-cerita yang membuat mereka, oh ternyata benar ya kalau buang sampah ini. Karena kalau tidak nanti berulang lagi seperti itu. Jadi ini tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana menghadapi kaum muda. Mereka dengan tren kemana-mana beli minuman. Kalau terus ada hal yang ini adalah misalnya tempat-tempat yang kita bisa pakai itu adalah tempat-tempat yang ramah lingkungan, itu cenderung memang lebih mahal. Itu yang mungkin juga sulit ya. Sesudah lebih mahal, agak lebih ribet. Nah, kalau mau ke sekolah harus isi air di ini, itu ribet. Lebih gampang bawa uang 5.000 beli aqua selesai. Itu tantangan terbesar saat ini. Baik, terima kasih Ibu. Ini merupakan inspirasi dan juga renungan untuk kita sama-sama menjaga alam ciptaan, menjaga hubungan antara sesama dan juga untuk lingkungan. Baik, untuk sahabat Komsos, pada kesempatan kali ini akan sangat lengkap ketika kita meminta kepada ketiga narasumber kita untuk memberikan satu pesan ataupun harapan kepada umat kuasi paroki Sandawa. Kepada Ibu Yuli, apa pesan Ibu bagi mereka yang saat ini merasa sedang berada di titik terberat di dalam hidup dan belum melihat cahaya Kristus? Terima kasih. Bagi kalian yang mungkin saat ini sedang berada di lorong gelap, sedang menghadapi penderitaan, sedang melewati ujian dan tantangan, jangan pernah berhenti melangkah. Karena ketika engkau melewati gelap, di sana pasti ada terang. Karena matahari tidak akan pernah terlambat bersinar dan tidak pernah merasa bahwa malam lebih panjang. Oleh karena itu, teruslah berjalan bersama, dan pastikan bahwa Tuhan juga berjalan bersama kita. Ia yang akan menuntun langkah kita, Ia juga yang akan menggenggam tangan kita, membawa pada pembebasan. Baik Ibu, satu pesan yang sangat luar biasa dan semoga menginspirasi semua pendengar podcast pada kesempatan ini. Baik, yang berikut Bapak Don, apa pesan Bapak sebagai Dewan Pastoral Kuasi bagi kita semua? Apa pengorbanan Sang Raja tidak menjadi sia-sia, melainkan berbuah dalam tindakan kasih persaudaraan setiap harinya? Baik, terima kasih Bu Yani. Sebagai penutup dan dari perjalanan refleksi tadi, kita mengajak untuk tentu umat beriman sekalian di kuasi paroki Santo Ignatius Buanawa bahwa untuk berkorban seperti Sang Kristus, tentu kita ini siapa? Kita tidak mungkin seperti itu. Tapi kita ambil intisari imannya bahwa pengorbanan itu diperlukan, itu butuh keberanian dan mental untuk memulainya. Jadi tidak perlu menunggu sempurna dulu, karena pengorbanan itu dari hal-hal yang kecil, hal yang sederhana yang tentu mungkin dari orang lain menganggap itu tidak penting, karena orang tidak mungkin berkorban yang besar sebelum dia mulai yang kecil. Dari yang kecil itu menjadi sebuah kebiasaan untuk memberi diri bagi sesamanya. Karena
kalau misalnya menunggu kaya, kapan dulu kita ada uang banyak untuk membantu sesama, tapi hal-hal kecil kita beri dari diri kita yang mungkin waktu, bimbingan, mungkin dia minta pendapat kita, nasihat kita, berikan waktu ya. Dan tentu sebagai umat Kristiani tidak menunggu sempurna dulu, tapi kita percaya secara iman bahwa Tuhan lah yang menyempurnakan seluruh usaha untuk pengorbanan kita untuk melayaninya lewat gerejanya yang kudus. Dan kita percaya bahwa ketika kita melayani orang dengan sungguh, doa-doa orang yang marginal, orang yang teraniaya, orang yang terpinggirkan, ini menjadi doa yang langsung tembus ke langit sepertinya begitu. Sehingga apapun kerja-kerja kita dalam pelayanan pastoral itu jauh lebih dimudahkan karena dukungan doa orang yang tidak bersuara. Seperti itu Ibu, dan terima kasih saya kembali. Baik, terima kasih Bapak. Pengorbanan tidak selalu berasal dari hal yang besar, melainkan mulai dari hal-hal yang kecil. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami sampaikan. Dan sebagai penutup, Ibu Siska, apa satu langkah kecil yang paling mudah dilakukan oleh pendengar hari ini juga sebagai bentuk pertobatan ekologis? Terima kasih Nona Fiani. Satu hal yang sederhana, kalau ngomong tentang diet plastik, kalau ngomong tentang diet, orang kita pasti bilang, oh diet supaya tubuh langsing. Tapi berkaitan dengan pertobatan, kaitan dengan dosa ekologis tadi, saya mau mengajak buat mama semua, kita perlu melakukan diet plastik. Satu kantong plastik mungkin terlihat kecil, tapi jika satu orang melakukan hal yang sama setiap hari, berarti ada 365 juta kantong plastik tidak berakhir di laut. Perubahan yang besar memang kadang-kadang dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang berada di meja makan ataupun berada di tempat belanja. Mari kita mulai dengan diet plastik atau sehari tanpa plastik untuk kita semua, para ibu yang ada di Buanawa. Sebentar lagi OMK Sandawa akan melakukan kegiatan mengangkut sampah dari rumah-rumah ke tempat sampah yang akan diangkut oleh mobil sampah. Mari kita beri dukungan kepada OMK untuk membersihkan lingkungan kita dari semua sampah, sehingga tidak dibuat di got, tidak dibuang di got, atau di sekitar halaman atau tempat yang kosong di sekitar kita. Jadi mohon sekali lagi, bawa ke misalnya kemanapun kita jalan, bawa tumbler sendiri atau botol air sendiri. Yang kedua, ke tempat belanja atau ke pasar, jangan tangan kosong, artinya bawa dengan tempat kantong belanja dari rumah, sehingga kita tidak membawa sampah baru dari pasar. Terima kasih Nona Vanessa, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu. Ini diet plastik merupakan aksi nyata yang harus berakar, bertumbuh, dan berbuah di Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa. Sahabat Komsos, kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita. Mari kita pulang membawa pesan ini. Perbaharuilah diri kita, kasihinilah sesama kita tanpa sekat, dan jagalah alam ciptaan ini sebagai rumah bersama yang suci. Jangan biarkan sengsara Sang Raja menjadi kenangan, tetapi jadikanlah itu inspirasi untuk terus bergerak, berbagi, dan juga peduli. Terima kasih kepada Ibu Yuli, Bapak Don, dan juga Ibu Siska atas aspirasi dan juga pencerahannya, serta terima kasih kepada masyarakat ataupun umat Kuasi Paroki Buanawa yang sedang mendengar podcast ini. Saya Fiani pamit undur diri, selamat melanjutkan perjalanan pesiaran hidup Anda dan sampai jumpa di ruang diskusi berikutnya. Salam Sandawa. Terima kasih. Terima kasih.